Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 391. Dojo dari Sovereign Star Abyss, Qixia Mountain. Ye Yuan dan Si Haoran berjalan berdampingan. Master Star Abyss menerima total 7 murid. Kau adalah orang ke-8, tapi kaulah yang memiliki bakat terbesar, kata Si Haoran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, nada bicara senior ketika mengatakan ini seperti dua orang yang berbeda dari sebelumnya, tanpa aura semacam itu yang meremehkan semua di bawah langit. Sepanjang jalan, Ye Yuan dan Si Haoran mengobrol sampai sekarang dan merasa bahwa orang ini cukup cocok dengan wataknya. Berbeda dari keseriusan dalam berbicara dan bersikap, dan saudara magang senior tertua yang serius dan matang dalam kesannya, Si Haoran dengan sedikit petunjuk untuk cepat menyelesaikan dendam dan bantuan. Si Haoran tertawa dan berkata, lebih rendah berarti lebih rendah. Itu tidak ada hubungannya dengan meremehkan dunia. Alam legendaris, lupakan aku, bahkan Tuan dia tidak bisa melakukannya juga. Hanya berdasarkan pada titik ini, aku lebih rendah darimu. Petik 2. Beruntung saja, tapi Si Haoran tidak berpikir begitu. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tukarkan Grandmaster Alkimia tingkat menengah manapun, mereka tidak bisa memenangkan Tong Wencang. Setidaknya, ketika aku berada di levelmu, aku tidak bisa melakukannya. Ketika mereka berbicara, kedua orang sudah tiba di puncak gunung. Aula besar yang megah memasuki pemandangan mereka. Masuklah, Tuan sudah menunggu kita, kata Si Haoran. Mengikuti Si Haoran ke ruang utama, Star Abyss sudah menunggunya. Haoran, kamu pergi dulu. Aku akan bicara sendiri dengan Ji Qing, kata Star Abyss. Si Haoran membungkuk dan mundur. Star Abyss perlahan membuka matanya dan mengukur Ye Yuan. Tapi Ye Yuan juga mengukur Star Abyss dengan matanya tanpa peduli. Alam legendaris. Cukup bagus. Untuk dapat mencapai ranah seperti itu di usia muda ini, kamu pasti akan melampaui aku di jalur alkimia di masa depan, Star Abyss tiba-tiba berkata. Ye Yuan sedikit bingung dan tidak tahu apa arti kata-kata dari Star Abyss ini. Dia hanya bisa berkata, Lord Star Abyss terlalu baik. Ji Qing malu dengan pujian yang tidak pantas. Star Abyss melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak harus rendah hati. Sebenarnya, aku tahu aku tidak bisa mengajarimu apapun. Alasan mengapa aku memanggilmu atas nama Tuan dan murid adalah karena alasan lain. Petik 2. Hati Ye Yuan berdebar. Mungkinkah lelaki tua ini menemukan identitasnya? Itu sangat tidak mungkin. Hati Ye Yuan berdebar, tapi dia berkata dengan wajah datar, ini, aku ingin tahu apa yang dicari Lord Star Abyss untukku. Star Abyss tidak menjawab tetapi menjawab dengan pertanyaan sebagai gantinya, dari mana Anda berasal? Hati Ye Yuan berdebar lagi dan diam-diam mengangkat penjaganya, diam-diam memutar energi esensialnya. Anak ini adalah seseorang dari hutan belantara. Lord Star Abyss tidak akan tahu bahkan jika aku mengatakannya, kata Ye Yuan. Bintang Abyss terkekeh dan berkata, kamu bukan asli Fierce Gale World, kan? Diduga, mata-mata dunia tanpa akhir mungkin telah menyusup ke ibu kota. Jika dugaan saya benar, orang itu adalah Anda, iya. Kali ini, Ye Yuan tidak lagi berpikir untuk beruntung di dalam hatinya dan sudah membuat persiapan untuk berjuang untuk hidupnya. Tapi saat itu, murid-murid Star Abyss mengerut, dan dia berseru kaget, hati seperti air. Sungguh anak yang baik-baik saja. Kamu benar-benar memberi kejutan yang terus-menerus kepada orang-orang. Ternyata Ye Yuan sudah diam-diam memasuki Heart Like Stillwater Realm. Tapi poin ini sebenarnya dilihat oleh Star Abyss. Ye Yuan benar-benar tertekan. Dia tidak tahu di mana dia mengungkapkan cacat. Dengan kekuatan lelaki tua ini, ia mampu melihat melampaui seni mistik jiwanya. Memang benar bahwa kekuatan Star Abyss sangat hebat. Tapi Ye Yuan juga memiliki keyakinan besar dalam seni mistik jiwa surgawi sendiri. Sovereign Star Abyss seharusnya tidak bisa melihat menembusnya. Mungkinkah itu selama pertemuan Pilgrim? Meskipun dia menunjukkan kemampuannya, dia tidak membocorkan kekurangan apapun. Ye Yuan awalnya ingin menggunakan Star Abyss sebagai dukungan. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar secara langsung membuka kerangka itu di lemarinya. Pada titik ini, Ye Yuan tidak lagi perlu untuk menutupi. Hanya ada jalan mempertaruhkan nyawanya yang bisa dia ambil. Ye Yuan sudah diam-diam menyelesaikan akumulasi energi esensi dan diam-diam memobilisasi energi esensi bumi dan surga. Jelas, Star Abyss telah lama menemukan tindakan kecil Ye Yuan. Tapi, dia tidak menghentikan Ye Yuan, membiarkannya melakukannya gratis. Ini adalah kepercayaan mutlak. Dia percaya bahwa Ye Yuan benar-benar tidak bisa lepas dari gunung 5 jarinya. Ye Yuan secara alami tidak akan sopan juga. Energi esensi tiba-tiba meletus. Pausan flowing petal, meledak untukku. Ye Yuan meraung. Kelopak bunga yang tak terhitung muncul dari udara tipis, menyelimuti Star Abyss dengan tebal. Swoosh, swoosh. Suara meledak terus-menerus berdering tanpa jeda, ingin mengikis energi esensi pelindung Star Abyss.
Tapi itu semua sia-sia. 1000 petal mengalir yang tidak pernah gagal dia dalam pertempuran sebelumnya sama sekali tidak berguna saat ini. Kelopak bunga yang memenuhi langit menghilang sepenuhnya. Bintang abis masih menunggu di sana tanpa cedera. Bahkan rambut pun tidak terluka. Tapi tatapan Star Abyss sekarang juga dipenuhi dengan keheranan. Anak muda yang mengesankan. Awalnya aku berpikir bahwa karena kamu memiliki bakat yang tak tertandingi di jalur alkimia, jalur marsial kamu pasti rata-rata. Untuk berpikir bahwa bakatmu di jalur marsial sama sekali tidak kalah dengan jalur alkimia kamu. Sebenarnya dapat bermanuver energi esensi langit dan bumi di alam formasi kristal dan melakukan gerakan yang sangat kuat. Star Abyss berkata dengan takjub tertulis di seluruh wajahnya. Ekspresi Ye Yuan sangat jelek. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang kekuatan pembangkit tenaga realm traversing realm. Di alam bawah, alam laut jiwa adalah umum, tetapi alam melintasi surgawi tidak biasa. Setiap pembangkit tenaga listrik tingkat berdaulat adalah eksistensi puncak di alam bawah, eksistensi seperti dewa. Orang bisa mengatakan bahwa semua semut di bawah Divine Traversing. Tapi Ye Yuan hanya ahli realm formasi kristal sekarang. Tidak peduli seberapa mengerikan dia, itu juga tidak mungkin untuk menyeberangi dua dunia utama untuk mengalahkan Star Abyss. Namun, karena itu adalah kematian juga, Ye Yuan secara alami tidak akan tunduk pada penangkapan tanpa melakukan perlawanan. Pedang Changhua menyapu secara horizontal. Pousan Flowing Petal digunakan sekali lagi. Tapi kali ini, Star Abyss tidak menerima pukulan secara pasif. Itu hanya untuk melihat sudut mulutnya memberikan sedikit senyum, dengan jentikan lengan bajunya, segudang bunga yang jatuh menghilang. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan lain muncul di belakangnya. Angin api kekerasan api mengubah naga. Ye Yuan berteriak. Naga api raksasa melilit Star Abyss. Gemuruh. Ledakan hebat terdengar. Kecuali bahwa ledakan ini tidak menyebar seperti yang dibayangkan Ye Yuan. Sebaliknya, itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil, semakin kecil, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Ye Yuan menarik napas dingin. Bintang abis ini terlalu kuat. Cahaya api sepenuhnya lenyap, mengungkapkan bahwa tubuh tua Star Abyss. Hanya saja kali ini, dia tidak lagi duduk tetapi berdiri. Matanya menunjukkan keheranan yang luar biasa. Dua macam gerakan. Itu sebenarnya mengandung tiga jenis niat sejati. Nak, kau benar-benar membiarkan lelaki tua ini memperluas wawasannya. Star Abyss memuji sambil menghela nafas. Star Abyss hanya mendesah dengan kagum, tapi Ye Yuan sudah putus asa. The Windfire Violent Blaze Transforming Dragon sudah merupakan langkah terkuatnya. Ini sebenarnya hanya memaksa Star Abyss untuk berdiri. Dia hanya bisa melipat tangannya dan menunggu kematian. Jika tidak di bawah krisis hidup dan mati semacam ini, hasil pertempuran Ye Yuan cukup untuk dibanggakan. Divine Traversing versus Formasi Kristal. Kenapa dia harus bangun untuk bergerak? Berdiri di sana untuk membiarkan Anda memukul. Bahkan jika Anda menghabiskan energi esensi Anda sepenuhnya, Anda tidak bisa membahayakan rambutnya juga. Tapi sekarang, jika dia ditangkap oleh Star Abyss, dia hanya punya jalan yang menuju kematian. Melarikan diri. Bahkan jika dia memahami konsep aliran angin, dia juga tidak mungkin melarikan diri dari tangan Star Abyss. Ye Yuan tanpa disadari memberikan senyum kesakitan. Pedang Changhua bergerak. 1000 petal mengalir berkibar sekali lagi. Hanya saja kali ini, target serangan dari Thousand Flowing Petals adalah dirinya sendiri. Bab 392. Ini adalah formula karakter, Behead, Thousand Flowing Petals. Ketika Ye Yuan membuat gerakan ini, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menggunakan langkah ini pada dirinya sendiri. Dia juga tidak berpikir bahwa infiltrasi yang semula mulus akan benar-benar dilihat secara tak terduga. Tetapi jika Ye Yuan dibuat untuk memilih sekali lagi, dia masih akan menyusup ke dunia Fierce Gale tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan sesama muridnya. Di mana keadilan berada, majulah bahkan jika Anda menghadapi jutaan yang menghalangi Anda. Menonton dirinya diselimuti oleh kelopak terbang yang tak terhitung jumlahnya, Ye Yuan tanpa sadar memberikan senyum pahit. Untuk berpikir bahwa hanya setahun setelah reinkarnasi, dia harus mati lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya cukup beruntung untuk melarikan diri karena dia memiliki ayahnya, Ji Zhengyang, yang melindunginya. Sama seperti Ye Yuan memejamkan mata untuk menunggu kematian, hembusan angin berhembus dan benar-benar menyebarkan petualangan 1000 mengalir sepenuhnya. Ekspresi Ye Yuan tidak bisa menahan diri ketika dia berkata dengan dingin, apa artinya ini, Lord Star Abyss? Star Abyss duduk kembali pada saat ini dan berkata dengan senyum tipis, kamu salah. Alasan lain yang saya bicarakan adalah bukan untuk mengekspos identitas Anda. Sekarang, bisakah kita duduk dengan benar untuk mengobrol? Petik 2. Tatapan Ye Yuan berkedip. Dia tidak begitu mengerti pikiran Star Abyss. Bukan untuk mengekspos identitasnya. Lalu omong kosong apa tadi? Ye Yuan punya banyak keraguan. Dia mengangguk datar dan duduk berhadapan dengan Star Abyss. Tepat pada saat ini,
suara si Haoran datang dari luar pintu. Tuan, murid merasakan gelombang energi esensi yang intens dari sini sekarang. Apakah Anda baik-baik saja? Star Abyss menjawab dengan acuh tak acuh, aku memberi Jiking beberapa petunjuk sebelumnya, itu sebabnya keributan kecil terjadi. Kalian semua tidak perlu khawatir tentang apapun. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan mendekati tempat ini. Iya Tuan. Sesaat kemudian, memang tidak ada lagi aktivitas di luar. Star Abyss menatap Ye Yuan sambil tersenyum dan berkata, seorang seniman bela diri Crystal Formation benar-benar menyebabkan keributan besar di tempat saya. Benar-benar menakutkan. Menurut pendapat saya, bakat Anda tidak lagi dapat digambarkan menggunakan monster mengerikan. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan hanya menenangkan hatinya, berkata dengan dingin, jenius bukan apa-apa. Para ahli adalah yang menakutkan. Jika kamu tidak bisa mengalahkan seseorang, pada akhirnya kamu akan tetap menjadi gumpalan tanah kuning pada akhirnya. Petik 2. Star Abyss mengangguk dan berkata, itu benar, itu benar. Tidak sombong atau gegabah. Mampu menghadapi kesulitan yang sulit dengan tenang. Tegas dan berani. Tegas dalam membunuh. Anda naga di antara manusia dan pasti akan melayang di atas langit di langit masa depan. Ye Yuan tercengang. Apa arti penyanjung yang bersemangat ini juga? Apa yang Lord Star Abyss ingin katakan? Bintang Abyss terkekeh dan berkata, alam legendaris. Orang tua ini telah melihatnya 2 kali dalam hidupku. Hari ini adalah yang kedua kalinya. Tetapi untuk dapat mengolah seni Samara Tree Origins ke alam legendaris, aku belum pernah melihat itu sebelumnya dalam hidupku. Petik 2. Alis Ye Yuan dirajut. Mungkinkah ia mengungkapkan kekurangan karena seni Samsara Tree Origins ini? Ini, tidak masuk akal, kan? Lord Star Abyss mencurigaiku karena ini. Ye Yuan bertanya dengan murung. Star Abyss tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, itu benar. Kenapa begitu? Meskipun Tree Origins Samsara Art jarang, itu bukan warisan yang mengesankan, kan? Mendapatkan jawaban yang pasti, Ye Yuan bahkan lebih tertekan. Haha, jika Tree Origins Samara Art bahkan tidak dianggap sebagai warisan yang mengesankan, maka kemampuan seperti apa yang dianggap sebagai warisan yang mengesankan? Sepertinya asal-usulmu bahkan lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan. Tree Origins Samara Art ini adalah rahasia tak terpisahkan dari garis keturunan Daoyan saya. Di dalam Fierce Gale World, selain dari Haoran dan saya, tidak ada yang mengolahnya sebelumnya. Tapi Anda bisa mengolah Tree Origins Samsara Art ke tingkat seperti itu. Jelas, Anda bukan Fierce Gale saya aborigin dunia, kata Star Abyss dengan signifikansi mendalam. Dunia Fierce Gale begitu besar. Bagaimana bisa Lord Star Abyss sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui seni Tree Origins Samsara? Ye Yuan bertanya dengan bingung. Meskipun Fierce Gale World sangat besar, pencapaiannya dalam keterampilan alkimia tidak banyak. Jika dugaan saya benar, standar saya ketika ditempatkan di dunia tanpa akhir mungkin bahkan tidak bisa masuk 5 besar, kan? Jadi, berapa banyak warisan Tree Origins Art Samsara ini ada di dunia Fierce Gale? Lelaki tua ini masih sadar, Star Abyss mengelus jenggotnya dan berkata. Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan menolak mengomentari dugaan Star Abyss. Ye Yuan tidak terlalu akrab dengan dunia tanpa akhir. Tetapi menurut perkiraannya, domain utara harus memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat berdaulat. Kekuatan Star Abyss mungkin benar-benar bahkan tidak berada di peringkat 5 besar ketika ditempatkan di dunia tanpa akhir. Justru karena dunia ganas Fierce terlalu lemah di jalur alkimia, warisan secara alami langka. Bintang Abyss mengatakan bahwa ia memiliki ide bagus tentang Tree Origins seni warisan Samsara tidaklah salah. Hanya saja Ye Yuan mengungkapkan kelemahan karena masalah seperti itu adalah sesuatu yang serius yang tidak dia harapkan. Hanya berdasarkan ini, kamu memutuskan bahwa aku bukan asli Fierce Gale World. Ye Yuan membalas dengan sebuah pertanyaan. Bintang Abyss tiba-tiba tertawa dan berkata, orang tua ini awalnya hanya curiga, jadi saya menipu Anda. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar mata-mata dunia tanpa akhir. Anda, junior ini, benar-benar mengesankan. Untuk benar-benar dapat menggunakan surgawi jiwa seni mistik untuk mengubah karakteristik jiwa surgawi. Bahkan aku tidak bisa melihatnya dengan ranahku. Putaran pertukaran ini benar-benar membuatku takjub lagi dan lagi. Petik 2. Ye Yuan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Sejak dia bereinkarnasi, selalu dia berkomplot melawan orang lain. Kalau dipikir-pikir hari ini, dia benar-benar diurusi oleh seseorang. Tapi ini dengan jujur tidak bisa disalahkan pada Ye Yuan juga. Lagi pula, di dunia yang berbeda seperti ini, dia masuk jauh ke dalam sendirian, pikirannya benar-benar dalam keadaan yang tegang selama ini. Bintang Abyss rubah tua ini dipenuhi dengan kepercayaan sepanjang jalan dan langsung mengungkap identitas Ye Yuan. Bagaimana bisa Ye Yuan meragukan ini? Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin benar-benar menyimpan harapan di hati mereka dan bersikeras bahwa mereka bukan seseorang dari dunia tanpa akhir. Tetapi dengan temperamen Ye Yuan,
bagaimana ia bisa rela menempatkan hidupnya di tangan orang lain. Oleh karena itu, identitasnya yang terbuka juga masuk akal. Kamu sangat licik, Pak Tua. Ye Yuan menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Bintang Abis membelai janggutnya dan berkata, ini disebut adil semua dalam perang. Tetapi Anda, pemuda ini, adalah seseorang dengan kasih sayang dan iman. Demi sesama murid Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda sendiri untuk masuk jauh ke dalam-dalam modal saja. Saya, orang tua ini, telah hidup selama bertahun-tahun dan hanya menyerah pada satu orang. Tapi hari ini, ada satu lagi. Petik 2. Oh, aku ingin tahu siapa orang itu. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang lain secara alami adalah tuanku, Sage Daoyan. Dia menegaskan daunnya dengan alkimia di bawah lingkungan seperti Fierce Gale World dan naik ke alam surgawi. Orang pertama sejak zaman dahulu di Fierce Gale World. Tri Origins seni samsara diturunkan kepada saya oleh orang tuanya. Dan cita-cita seumur hidup saya adalah mengikuti jejaknya dan naik ke alam surgawi. Petik 2. Berbicara tentang tuannya sendiri, Star Abyss juga terlihat kagum dan terpaku. Ini adalah kedua kalinya Ye Yuan mendengar tentang Daoyan, nama ini, dan mau tak mau diaduk. Kamu ini tidak layak dikagumi Lord Star Abyss. Sekarang, karena aku sudah jatuh ke tanganmu, aku bertanya-tanya bagaimana kamu berencana berurusan dengan saya. Ye Yuan bertanya. Jadi, nama aslimu dinamai Ye. Jika kamu hanya bukan siapa-siapa, hanya berdasarkan ikatan persahabatanmu, orang tua ini bisa melepaskanmu. Tapi, dengan bakat yang baru saja kamu perlihatkan, jika aku membiarkanmu tumbuh tanpa pengawasan, kamu mungkin menjadi malapetaka bagi Fierce Gale World-ku. Meskipun lelaki tua ini adalah ketua asosiasi dari asosiasi alkemis, bagaimanapun juga, aku dibesarkan di Fierce Gale World. Karena itu, maaf, kata Star Abyss. Berbicara di sini, Star Abyss juga memiliki tampilan yang disesalkan. Bab 393. Bakat luar biasa seperti Ye Yuan, siapapun yang bertemu dengannya akan membangkitkan bakat mereka yang berharga. Tetapi jika si jenius seperti itu adalah musuh, itu akan terlalu menakutkan. Tidak diragukan lagi, beberapa gerakan dari Ye Yuan sebelumnya sudah membuat Star Abyss merasakan ancaman yang sangat besar. Potensi Ye Yuan terlalu besar. Sebagai bagian dari dunia Fierce Gale, dia tidak bisa membiarkan Ye Yuan matang. Tapi Ye Yuan tidak memiliki kegelisahan saat ini. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, aku bisa memberimu alasan untuk tidak membunuhku. Star Abyss tertegun, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sia-sia. Hanya berdasarkan beberapa gerakan yang kamu tunjukkan tadi, kamu tidak bisa tetap hidup. Atau, yang mulia, Kaisar Angin, bahkan mungkin tidak jadilah pasanganmu di masa depan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan bertanya, Sage Daoyan yang Anda sebutkan sebelumnya, apakah namanya bernama Li Daohang? Seluruh tubuh Star Abyss bergidik, matanya penuh keheranan. Dia bertanya dengan gemetar, kamu, bagaimana kamu tahu nama guru? Jumlah orang di seluruh dunia ganas Fierce yang tahu namanya dapat dihitung dengan satu jari. Selanjutnya, dengan usiamu, bagaimana mungkin? Petik 2. Melihat reaksi Star Abyss, Ye Yuan akhirnya menenangkan pikirannya. Tuan Bintang Abyss, Sage Daoyan, benar-benar Li Daohang yang dia tahu. Haha, ini benar-benar Li Daohang ya? Ye Yuan berkata sambil tertawa. Pembangkit tenaga Realm Traversing Realm bergetar seperti orang tua biasa saat ini. Li Daohang adalah master yang memengaruhi seluruh kehidupan Star Abyss. Statusnya dalam hatinya mirip dengan dewa. Mendengar berita tentang dia sekali lagi, bagaimana mungkin Star Abyss tidak gelisah? Kamu tahu tuanku. Tapi, bagaimana ini mungkin? Star Abyss berkata dengan tak percaya. Ye Yuan baru berusia 16 tahun. Ketika dia lahir, Li Daohang telah naik ke alam surgawi sejak lama. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk berinteraksi. Bu, Ye Yuan benar-benar mengatakan Li Daohang nama ini. Ini membuat Star Abyss memeras otaknya untuk mencari jawaban. Pikiran Star Abyss saat ini dibanjiri dengan tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat ingin mengetahui situasi Li Daohang saat ini. Tapi Ye Yuan menolak untuk mengatakannya. Tanpa sadar ini membuatnya memiliki dorongan untuk menggaruk telinganya dan menghadapi kecemasan. Aku secara alami mengenalnya. Tetapi jika kamu ingin mengetahui perkembangannya baru-baru ini, kamu perlu bersumpah surgawi Dao Sumpah. Masalah yang saya bicarakan hari ini akan dikatakan oleh saya, masukkan telinga Anda, dan tidak ada orang ketiga yang diizinkan untuk tahu, jangan berpikir tentang menggunakan metode seperti pencarian jiwa untuk menemukan apa yang Anda inginkan. Karena saya bisa bersembunyi dari Anda ketika datang ke jiwa surgawi, Anda harus tahu cara saya, kata Ye Yuan dengan tatapan dingin. Bintang Abyss diam-diam terkejut. Dia benar-benar memiliki pikiran itu sekarang. Tetapi diingatkan seperti ini oleh Ye Yuan, dia tahu bahwa dia pasti tidak memiliki peluang untuk berhasil lagi.
Ye Yuan bisa bersembunyi dari deteksi realm traversing realmnya dengan budidaya realm formasi kristal. Betapa kuatnya seni mistis jiwa surgawinya dapat dibayangkan. Bahkan jika Ye Yuan bukan lawannya, dia ingin mencari jiwa adalah sesuatu yang mustahil. Setelah berjuang berulang kali, Star Abyss akhirnya tidak bisa menahan godaan Ye Yuan dan bersumpah surgawi Dao Sumpah. Sekarang, kamu bisa memberitahuku, kan? Tuan, apakah dia baik-baik saja sekarang? Tanya Star Abyss agak gelisah. Mendengar kata-kata ini, Ye Yuan juga memiliki ekspresi yang agak rumit. Dia hanya berbicara setelah merenung sejenak, apakah dia baik atau tidak, saya juga tidak tahu. Mungkin dia baik-baik saja, mungkin dia tidak baik-baik saja. Star Abyss tercengang dan tidak bisa berkata dengan marah, Anda membuat saya bersumpah surgawi Dao Sumpah hanya untuk memberi saya jawaban seperti itu. Ye Yuan menatapnya dan menghela nafas panjang, berkata, bagaimana menurutmu seorang pemuda berusia 16 tahun seperti saya dapat memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa? Meskipun Tri Origins Samsara Art tidak dianggap sebagai kemampuan puncak, ingin untuk mencapai realm legendaris juga bukan sesuatu yang mudah. Apakah Anda pikir itu dapat dieksekusi oleh seorang pemuda berusia 16 tahun? Petik 2. Star Abyss diam-diam terkejut dan berkata dengan terkejut, apakah mungkin Anda, tetapi tubuh dan jiwa surgawi Anda sangat cocok. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan secara alami tidak akan memberitahunya bahwa ini disebabkan oleh karakter emas itu. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, cara dari alam surgawi tidak terbayangkan bagi Anda. Ini tidak dianggap banyak bagi saya. Ini memang benar. Aku curiga sebelumnya, tapi setelah menggunakan jiwaku untuk menyelidiki untuk waktu yang lama, aku juga tidak menemukan jejak sama sekali. Jadi aku menghilangkan pemikiran semacam ini juga. Memikirkan itu, Star Abyss berkata dengan napas emosional. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya sebelum aku mengambil alih, aku adalah seorang kaisar alkimia. Apa, bagaimana Star Abyss memiliki sikap seorang ahli saat ini? Dia hampir melompat. Kaisar alkimia, kamu sebenarnya adalah kaisar alkimia. Ya dewa, Star Abyss tergagap. Untuk seorang alkemis, aspirasi seumur hidup mereka bukan untuk mencapai realem Raja Surgawi tetapi realem kaisar alkimia yang legendaris. Dan bagi Star Abyss, lupakan tentang alchemy Emperor, bahkan alchemy Ancestor adalah ranah yang jauh dari jangkauannya. Kaisar alkimia, berat kedua kata ini terlalu berat. Ye Yuan tampaknya telah lama mengharapkan reaksi Star Abyss dan berkata dengan dingin, itu benar. Li Daohang bocah itu masih memiliki beberapa kemampuan. Pada saat itu, dia ingin memasuki bimbingan saya. Saya tidak menerimanya, tetapi dia dengan berani menolak untuk pergi dan mengikuti di belakangku untuk melakukan tugas-tugas yang cukup lama. Kemudian, dia juga menjadi alchemy venerable. Petik 2. Anak itu. Wajah Star Abyss berkedut. Tuannya adalah bocah itu. Lalu apa dia? Cucu itu. Cek aku. Seorang anak kecil memarahi belalang sambil menunjuk Murbei. Bagaimana menoleransi itu? Star Abyss tidak bisa menahan kutukan di hatinya. Ye Yuan jelas melihat melalui reaksinya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu merasa tidak ingin menyerah. Kamu juga sadar bahwa di dunia seniman bela diri, yang kuat berkuasa. Dunia alkemis juga begitu. Dengan kehadiranmu sekarang, prestasi, Anda baru saja belajar dasar-dasarnya. Li Daohang juga hanya dianggap telah mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi nanti. Di depan saya, jika dia bukan anak laki-laki, lalu apa? Petik 2. Bintang Abyss berkata dengan tidak senang, mengapa kamu tidak bicara tentang sifat dan karakteristik apa yang dimiliki Li Daohang? Mungkin itu nama keluarga dan nama yang sama. Star Abyss adalah rubah tua. Dia secara alami tidak akan diantar oleh Ye Yuan dengan mudah. Seperti yang dia katakan, ada banyak orang dengan nama dan nama yang sama. Juga, Ye Yuan mungkin sengaja menipu dia. Ye Yuan berkata dengan jijik, bocah itu tidak memiliki kemampuan lain. Kemampuan yang tanpa malu-malu dan sulit dilepaskan cukup kuat. Dia menghabiskan 3 tahun penuh di aula utama mengganggu sebelum aku dengan enggan setuju untuk menerimanya. Jika Anda harus mengatakan karakteristik apa yang dia miliki. Saat dia berbicara, Ye Yuan dengan santai menyerang beberapa segel. Ekspresi Star Abyss tidak bisa tidak berubah ketika dia melihat situasinya. Segel berkeliaran. Ye Yuan bergerak lagi. Star Abyss sekali lagi terkejut. Segel teratai hijau. 7 segel kerabat setan jahat. Petik 2, petik 2. Setiap segel yang Ye Yuan temukan, tenggorokan Star Abyss akan menaikkan 1 oktav. Di belakang, dia hampir akan menggunakan deru singa. Aku ingin tahu apakah ini dapat membuktikan bahwa Li Daohang yang aku tahu adalah tuanmu. Ye Yuan bertanya dengan ekspresi geli. Star Abyss mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan.
Pemuda berusia 16 tahun di depan matanya ini benar-benar kekuatan besar Kaisar Alkimia yang mengambil alih tubuh untuk dilahirkan kembali. Ini semua segel yang digunakan guru untuk menjadi terkenal. Orang itu, benar-benar tuan. Star Abyss tidak lagi ragu. Ye Yuan berkata dengan menghina, mengandalkan hal-hal buruk ini dan juga bisa menjadi terkenal. Tidak heran levelnya begitu sampah. Itu berarti penghinaan terselubung. Bab 394. Jika kamu berani berbicara tidak sopan tentang guru lagi, aku tidak akan sopan. Ye Yuan berulang kali meremehkan Li Daohang berulang-ulang. Akhirnya, itu membuat Star Abyss tidak sanggup menahannya dan meledak. Tapi bagaimana Ye Yuan bisa repot dengan perasaannya? Bagaimana Li Daohang anak itu mengajarimu? Apakah kamu tidak memiliki kesadaran untuk menghormati dan menghormati guru-gurumu? Ye Yuan berkata dengan dingin. Bintang Abyss hancur dan berkata, tentu saja saya menghormati dan menghormati guru saya. Tetapi apa hubungannya dengan Anda? Meskipun aku tidak menganggap Li Daohang sebagai muridku, tidak peduli apa, dia mengikuti aku selama hampir 100 tahun juga. Tidak terlalu banyak bagiku untuk mengatakan bahwa aku setengah guru padanya. Jika kamu tidak sopan bagi saya tidak menghormati guru Anda, lalu apa itu? Petik 2. Sekarang, aku harimau yang mendarat di dataran. Jika kamu masih ingin membunuhku, lakukan sesukamu. Tapi, jika kamu naik ke alam surgawi di masa depan, pastikan untuk tidak pergi dan menemukan Li Daohang. Jika dia tahu bahwa kamu membunuhku, dia akan memukulmu sampai mati di satu telapak tangan tanpa ragu sama sekali. Tentu saja, dengan bakatmu, naik ke alam surgawi mungkin juga sesuatu yang sangat menantang. Petik 2. Petik 2, petik 2. Star Abyss merenungkannya. Jelas dia jatuh ke dalam dilema. Orang yang paling dia hormati dalam hidup ini adalah Li Daohang, sementara pemuda di depan matanya ini benar-benar mengatakan bahwa dia adalah setengah guru Li Daohang. Bukankah itu berarti dia adalah kakek buyutnya? Jika Ye Yuan benar-benar mati di tangannya, bukankah dia benar-benar menjadi seseorang yang mengkhianati tuan dan leluhurnya? Tetapi orang ini adalah seorang kaisar alkimia yang mengambil alih tubuh untuk dilahirkan kembali. Betapa kuatnya seorang kaisar alkimia, Star Abyss sepenuhnya tidak memiliki gagasan sama sekali. Tetapi dia tahu bahwa itu sangat, sangat kuat. Kuat sampai dia tidak bisa membayangkannya. Ye Yuan yang ada di depannya mirip dengan seekor semut, sedangkan jika dia berada di depan seorang kaisar alkimia, dia bahkan tidak dihitung sebagai seekor semut, tidak signifikan seperti setitik debu. Sosok seperti itu jauh lebih menakutkan daripada karakter jenius manapun. Meskipun kekuatan Ye Yuan tidak tangguh, berbagai macam caranya tidak terbayangkan. Tak lama, dia akan menjadi lawan yang sangat menakutkan dari Yang Mulia, Kaisar Angin. Membunuh atau tidak membunuh, Ye Yuan hanya melihat Star Abyss seperti ini dan tidak terburu-buru untuk menekannya. Dia tidak begitu jelas tentang disposisi Star Abyss ini. Tetapi dia masih sangat jelas tentang karakter moral Li Daohang. Li Daohang adalah orang yang sangat berbakat dan pekerja keras. Meskipun ia tidak menganggapnya sebagai muridnya, Li Daohang memperlakukannya sebagai tuannya selama ini, diam-diam mengikuti sisinya selama hampir 100 tahun. Tentu saja, dalam 100 tahun ini, panennya juga luar biasa, tumbuh dari alchemy Ancestor menjadi ahli alchemy venerable. Adapun Star Abyss, Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kepercayaan diri. Sebelumnya, ketika dia menyebut-nyebut Li Daohang, ekspresi hormat dan hormat semacam itu sepertinya tidak palsu. Memang, setelah Star Abyss merenung cukup lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ye Yuan, aku juga bisa membiarkanmu pergi. Tapi kau harus menjamin untuk tidak membiarkan orang-orang Fierce Gale World-ku terjun ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kau terlalu memikirkannya. Hal semacam ini seperti perang antara dua dunia adalah masalah sebesar langit bagi kalian semua. Tapi bagiku, itu pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Cakrawala saya tidak pernah terjadi, di pesawat ini. Setelah Anda naik ke alam surgawi, Anda secara alami akan memahami arti kata-kata saya ini. Petik 2. Star Abyss linglung. Berpikir tentang itu juga benar. Bagi seorang kaisar alkimia, hal-hal dari alam bawah terlalu tidak penting. Itu bagus. Star Abyss menghela nafas lega. Jika perang antara dua dunia tidak bisa dihindari, aku kemungkinan besar tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Ada kerabat dan teman-temanku yang sekarang di sana. Aku tidak punya cara untuk menonton mereka semua menjadi budak Fierce Gale World. Namun, saya dapat memastikan Anda bahwa saya tidak akan membantu dunia tanpa akhir menyerang dunia Fierce Gale. Bicara jujur, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat meyakinkan Kaisar Angin untuk tidak menyerang dunia tanpa akhir. Dengan cara ini, kita semua bisa berbahagialah, kata Ye Yuan. Star Abyss tertawa pahit. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Kamu juga telah melihat kondisi hidup Fierce Gale World. Tidak mungkin bagi Yang Mulia, Kaisar Angin, untuk menyerah dalam perang ini.
Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, bodoh. Setelah perang antara dua dunia diluncurkan, itu hanya akan menjerumuskan orang ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan jika Fierce Gale World menang, itu pasti akan menjadi kemenangan Pirik juga. Dia menggunakan peningkatan kondisi kehidupan sebagai kepura-puraan untuk menyerang dunia lain, bukankah itu untuk memuaskan kepentingannya sendiri yang egois? Untuk menjarah lebih banyak sumber daya budidaya. Pada saat itu, yang mati akan menjadi warga negaranya, tetapi penerima manfaat akan menjadi dia, Kaisar Angin yang tinggi dan agung ini, yang mulia. Petik 2. Tapi Star Abyss tidak setuju. Lord Wind Emperor sudah berdiri di puncak dunia. Mengapa dia masih memiliki hasrat begitu besar terhadap sumber daya? Dia melakukan itu tentu saja untuk jutaan seniman bela diri di dunia ganas Fierce Gale. Hehe, dasar bodoh. Hanya alam tanpa batas. Dia berdiri di puncak dunia. Masih awal, semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar persyaratan terhadap sumber daya. Jika tidak, dia bisa menghancurkan kehampaan dan pergi jauh dengan miliknya, kekuatan. Mengapa dia masih enggan meninggalkan alam bawah? Karena dia tahu bahwa jika dia pergi ke alam surgawi, dia hanya akan menghilang ke wajah orang banyak. Ye Yuan berkata dengan sinis dingin. Bintang Abis ingin membantah tetapi merasa bahwa kata-kata sangat lemah. Ini, tidak mungkin. Bintang Abis berkata tidak mungkin, tetapi dia sudah yakin di dalam hatinya. Hur-hur, meskipun kamu adalah ketua asosiasi-asosiasi alkemis, kekuatanmu belum ada di sana. Masih ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tapi dia, sebagai penguasa dunia, tahu jauh lebih banyak hal daripada yang kamu lakukan. Tanda seru. Jangan melihat bagaimana Anda bisa memanggil hujan dan awan di ibu kota. Setelah Anda naik ke alam surgawi, Anda juga hanya seorang pelayan. Intensitas persaingan di alam surgawi adalah apa yang saat ini tidak dapat Anda bayangkan. Sebagian besar seniman bela diri yang naik akan serak sebelum bahkan bertahan melewati tahap awal setelah pergi ke alam surgawi, kata Ye Yuan sambil tertawa. Ye Yuan berbicara dengan acuh tak acuh. Tapi rambut Star Abyss berdiri di ujungnya karena terkejut setelah mendengarnya. Baginya, alam surgawi adalah tanah suci dan murni, surga. Ada sumber daya budidaya tak terbatas di sana dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah taman bermain untuk seniman bela diri dan alkemis. Tapi kata-kata Ye Yuan menghancurkan semua fantasinya menjadi berkeping-keping. Tapi, aku yang bertanggung jawab atas asosiasi alkemis dunia. Ada juga kerja keras bahkan jika aku belum melakukan perbuatan baik, kan? Mungkinkah asosiasi alkemis benar-benar tidak peduli dengan hidup dan matiku di semua? Star Abyss bertanya dengan bingung. Tentu saja mereka peduli. Sumber daya alam surgawi memang berlimpah sampai Anda tidak bisa membayangkannya. Namun, ada juga begitu banyak seniman bela diri yang tidak dapat Anda bayangkan. Alkemis sangat banyak sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Terutama di tempat seperti asosiasi alkemis. Ia memiliki banyak alkemis terkuat di alam surgawi. Alkemis yang naik juga tak terhitung jumlahnya. Jika sumber daya didistribusikan secara merata, maka asosiasi alkemis tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Meskipun Anda juga memiliki kepintaran dalam hal-hal sepele, Anda masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan Li Daohang. Apakah Anda merasa bahwa Anda bisa mendapatkan penekanan dari asosiasi alkemis? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan seperti palu kecil, menghancurkan hati kaca Star Abyss sedikit demi sedikit. Star Abyss merasa pandangan dunianya langsung hancur, seluruh tubuhnya kehilangan arah. Orang-orang sadar akan urusan mereka sendiri. Bakat Star Abyss dalam alkimia mungkin menjadi yang terbaik di dunia Fierce Gale, tetapi ada banyak pesawat yang lebih rendah. Dia tidak ada yang mengesankan di antara mereka dan bahkan kurang dari sesuatu setelah mencapai alam surgawi. Ye Yuan mengatakan bahwa dia akan pergi ke asosiasi alkemis untuk melakukan pekerjaan kasar mungkin sudah memberinya wajah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Star Abyss benar-benar bingung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Li Daohang lebih pintar daripada kamu dan lebih berbakat daripada kamu. Jadi dia tidak bergabung dengan asosiasi alkemis. Kulitnya juga cukup tebal untuk memohon padaku untuk membawanya. Tapi kamu sudah terjebak pada label Alchemist Association dan hanya bisa membuka jalan berdarah untuk dirimu sendiri. Prasyaratnya adalah kau memiliki kemampuan. Petik 2.